Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masuk ke chapter 2 dari mata kuliah kompetensi dan karir. Untuk tugasnya saya harap kalian semuanya sudah mengumpulkan. Lalu kita akan bahas terlebih dahulu mengenai peran karyawan dalam pengembangan karir. Jadi untuk pengembangan karir bukan hanya ada peran atasan atau peran perusahaan tersebut. Nah, peran kalian juga sebagai karyawan nanti itu ada perannya untuk pengembangan karirnya. Karyawan itu menurut Hasibuan dalam Manulang 2002 adalah merupakan orang yang menjual jasa. Itu jasanya bisa berupa pikiran atau tenaga dan mendapat kompensasi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi kompensasinya saya rasa kalian sudah tahu, itu pasti gaji. Jadi yang besarnya telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi sewaktu kalian akan memulai suatu pekerjaan atau kalian mulai mendapatkan pekerjaan pertama kalian nanti, itu nanti akan diberitahukan kalian itu kerja di sana itu gajinya berapa, SOP-nya apa. Itu harus ada. Nah, selanjutnya dalam pengembangan karir ini menurut Matis itu adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan pekerja dalam menangani berbagai macam masalah dalam pekerjaan atau tugas mereka. Jadi pengembangan karir itu adalah bagaimana cara kalian nanti untuk memecahkan masalah atau mengerjakan tugas kalian nanti seperti apa. Itu tergantung kemampuan kalian. Jadi pengembangan karir untuk karyawan ini adalah tergantung dari kemampuan kalian bekerja nanti. Sedangkan menurut Andrew J. Dabrin, pengembangan karir adalah aktivitas kepegawaian yang membantu pegawai-pegawai merencanakan karir masa depan mereka di perusahaan agar perusahaan dan pegawai yang bersangkutan dapat mengembangkan diri secara maksimum. Jadi kalau menurut Dabrin, di pengembangan karir ini ada aktivitas kepegawaian yang membantu kalian nanti untuk merencanakan karir di masa depan kalian. Jadi kalian step-step karir di dalam suatu perusahaan itu jelas, sudah ada perencanaannya. Itu menurut Dabrin. Nah, lalu peran organisasi karyawan dalam pengembangan karir itu tergantung dari pendidikan karirnya, juga data informasi tentang jenjang karir pada organisasi tersebut, juga bimbingan karir dalam organisasi tersebut. Jadi kalau kalian bekerja di suatu organisasi atau perusahaan atau lembaga, kalian yang pertama dilihat dalam pengembangan karirnya itu adalah pendidikannya dulu. Atau nanti pas kalian sudah masuk bekerja, itu nanti kalian akan ada pelatihan untuk karir kalian. Selanjutnya itu informasi mengenai jenjang karir. Jadi setelah kalian mengikuti pelatihan-pelatihan, kalian tahu ada posisi untuk jenjang karir yang lebih tinggi dari sekarang. Misalkan kalian hanya staf biasa, lalu ada jenjang selanjutnya ada head IT dan lain sebagainya. Nah, itu harus ada informasinya dari organisasi tersebut. Juga ada bimbingan karirnya. Jadi kalau biasanya ada HRD di sana bertugas untuk membimbing atau pengembangan karir karyawan itu biasanya di sana, di HRD tersebut. Selanjutnya peran karyawannya sendiri nih dalam pengembangan karir, yaitu adalah kalian harus meningkatkan unjuk kerja. Jadi meningkatkan ritme kerja kalian itu terlihat nanti apakah benar-benar sesuai, atau misalkan kalian
dikasih kerjaan itu semuanya dilaksanakan dengan baik dan benar. Nah, itu untuk pengembangan karir kalian nanti. Juga kemampuan individu kalian masing-masing. Misalkan kalian soalnya kemampuan individu itu terlihat. Jadi ketika kalian melaksanakan suatu tugas, nanti si manajer atau si kepala itu bisa melihat apakah skill kalian pribadi atau kemampuan kalian dalam mengutarakan ide atau dalam proses pengerjaan proyeknya, apakah benar-benar bisa mengerjakannya dengan baik dan benar, atau bisa menyesuaikan dengan kemauan klien. Nah, lalu mengundurkan diri di sini, kalian ketika ketika ada suatu project, bukan berarti project tersebut kalian kalau tidak mampu harus kalian laksanakan. Nah, di sini kalian harus lihat apakah si project itu sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau tidak, kalian bisa mengundurkan diri dalam project tersebut. Kalau memaksakan, bagus kalau memaksakan, bagus kalau berjalan dengan lancar. Tapi ketika kalian memaksakan, tapi jadinya kalian menghalangi tim yang lain, nah itu sebaiknya kalian bisa mengundurkan diri. Jadi ego kalian itu dicoba di sini. Lalu mencari konsultan atau mentor. Nah, selain kalian menjadi karyawan itu, kalian harus mencari satu sosok yang menurut kalian bisa kalian ikuti cara kerjanya, supaya kalian nanti bisa tahu ritme kerja di sana itu seperti apa. Jadi kalian ketika menerima pekerjaan, kalian bisa konsultasi terhadap orang tersebut. Lalu meningkatkan keterampilan pribadi. Nah, selain tadi kan misalkan ada project nih, kalian nggak mampu, kalian mundur. Kalau kalian dari mundur tersebut, kalian harus bisa, oke, berarti kekurangan saya itu adalah di bagian ini. Ini yang harus saya tingkatkan supaya nanti saya bisa ikut dalam project tersebut atau project yang sama tapi di lain project gitu. Nah, itu yang harus kalian punya. Jadi nggak menyerah. Selanjutnya, mengembangkan jaringan dan informasi. Nah, ini juga sangat penting. Jadi ketika kalian bekerja, yang utama itu kalian harus bisa mengembangkan jaringan dan informasi. Kenapa? Karena ketika kalian semisal ada satu masalah di satu perusahaan, ketika kalian mempunyai jaringan dan informasi, kalian bisa pindah ke perusahaan yang lain dengan mudah karena kalian mempunyai jaringan dan informasi. Tapi jaringan dan informasi ini bukan hanya masalah kalian pindah kerja ya, tapi di perusahaan tersebut juga sama. Kalian harus bisa, misalkan kalian IT nih, kalian harus bisa bekerja sama dengan HRD, dengan tim humas, dengan tim lainnya. Kenapa? Karena itu untuk mengembangkan atau memperluas jaringan kalian. Jadi kalian tahu nanti kalau ada terjadi sesuatu, kalian tahu gitu. Atau ada informasi sesuatu, kalian tahu. Tidak, istilah nama tidak kudet lah, atau tidak tell me lah gitu. Lalu memiliki semangat kompetisi. Nah, ini kompetisi itu sangat-sangat baik, tapi dalam hal yang positif ya. Jadi ketika kalian merasa kok dia lebih dipakai daripada saya, nah itu kalian harus cari tahu kenapa dia lebih dipakai daripada saya. Jadi ketika tahu seperti itu, bukannya kalian jadinya ngebully si yang dipakai tadi, tapi kalian coba kembangkan kemampuan kalian yang kurangnya itu dari mana, lalu perbaiki. Dan menjaga hubungan dengan organisasi ini juga sangat penting. Ketika dalam suatu perusahaan, kalian harus bisa menjaga hubungan dengan partner kalian atau dengan klien kalian. Ini penting. Kenapa? Karena kalau kalian mempunyai image yang buruk, itu hancur kalian, nggak akan dipakai lagi. Tapi kalau kalian mempunyai image yang baik itu tidak perlu kalian harus memberi uang dan lain sebagainya. Tapi lihat
perlihatkan bahwa kalian mampu, perlihatkan bahwa kalian bisa, dan perlihatkan bahwa hasil proyek yang kalian pimpin sebelumnya itu sukses dan lain sebagainya. Jika seseorang sudah siap memikul tanggung jawab dalam pengembangan karir, menurut Sondang P. Siagian, maka ada 7 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama itu adalah prestasi kerja yang memuaskan. Di dalam suatu perusahaan biasanya ada satu staff yang jadi role model. Nah, itu yang harus kalian kejarnya itu kalian nggak perlu dengan ambisius dan lain sebagainya, tapi lakukan apa yang ditugaskan oleh pimpinan, oleh project kalian, itu lakukan dengan baik. Juga pengenalan oleh pihak lain. Nah, ini kalian jangan mau terus berada di behind the scan. Jadi misalkan kalian hanya staff yang disuruh-suruh, tapi orang lain tidak kenal dengan kalian. Jangan sampai seperti itu. Tunjukkan bahwa kamu itu ada, dan kesetiaan pada organisasi. Nah, ini sangat penting. Banyak orang mencari pegawai itu bukan yang pintar, bukan yang mempunyai IPK tinggi atau lain sebagainya, tapi satu, loyal. Karena loyal ini sangat penting untuk sebagian perusahaan. Kenapa? Karena ketika kamu sudah loyal, kamu bisa melakukan apapun untuk perusahaan tersebut, untuk kemajuan perusahaan tersebut. Juga pemanfaatan mentor dan sponsor. Di sini seperti yang tadi disebutkan, kalian harus punya seseorang yang akan menjadi mentor kalian atau seseorang menjadi role kalian dalam melaksanakan project-project. Sponsor juga sangat penting. Kenapa? Karena ketika kamu punya sponsor di belakang, itu nanti dalam setiap project dan lain sebagainya, orang lain, oh iya, dia disponsori oleh si A, perusahaan A, berarti dia memang image-nya baik dan lain sebagainya. Lalu dukungan para bawahan, ini juga sangat penting. Ketika kalian menjadi seorang pimpinan atau ketika kalian memimpin sebuah project, ini kalian harus bisa membawa bawahan-bawahan kalian itu atau staf-staf kalian itu menjadi menghargai kalian. Menghargai kalian itu bukan berarti takut kepada kalian, tapi artinya si karyawan atau si staf bawahan kalian itu secara tidak sadar itu memihak kalian, atau secara tidak sadar karena peran kalian sangat penting untuk staf tersebut, jadi si staf itu oke, dia seorang pimpinan yang harus saya ikuti. Nah, jadi harus ada sebagai pimpinan, jangan pernah kalian merasa oke, saya pimpinan, semena-mena kepada bawahan, itu jangan sampai seperti itu. Lalu pemanfaatan kesempatan untuk tumbuh. Nah, ini ada beberapa seperti disebutkan tadi, ada di perusahaan itu ada pelatihan untuk karyawannya. Ketika kalian ditawari suatu pelatihan, menurut kalian ini namanya juga pelatihan. Jadi jangan bilang dulu, saya emang nggak bisa ikut pelatihan tersebut, saya emang nggak mampu. Jangan, tapi manfaatkan kesempatan tersebut untuk jadi kans untuk nanti kalian menambahkan skill kalian. Jadi skill kalian itu bukan hanya di satu sisi, tapi ada di beberapa sisi. Nah, kesempatan tersebut itu ambil. Apalagi kesempatannya kalau tidak ada risiko, itu ambil. Dan berhenti atas permintaan dan kemauan sendiri. Jadi jangan sampai kalian menjadi pegawai juga harus punya prinsip. Jadi ketika kalian ada suatu hal di perusahaan tersebut yang tidak sesuai dengan prinsip kerja dan lain sebagainya, kalian berani untuk berhenti. Dan berhenti itu bukan berarti karir kalian berakhir ya. Berhenti itu asal mula mungkin nanti karir kalian yang baru dan karir kalian yang lebih maju. Nah, tujuan pengembangan karir pada karyawan itu adalah untuk membantu dalam pencapaian tujuan individu dan perusahaan. Juga menunjukkan hubungan kesejahteraan karyawan,
membantu karyawan menyadari kemampuan potensi mereka, memperkuat hubungan antara karyawan dan perusahaan, membuktikan tanggung jawab sosial, juga membantu memperkuat pelaksanaan program-program perusahaan, mengurangi turnover dan biaya kepegawaian, mengurangi keusangan profesi dan manajerial, menggiatkan analisis dari keseluruhan karyawan, juga menggiatkan suatu pemikiran atau pandangan jarak waktu yang panjang. Ini adalah tujuan-tujuan pengembangan karir pada perusahaan. Nah, sekian untuk materi chapter 2 ini. Hanya segini. Selanjutnya kita off dulu untuk tugas. Nanti minggu depan bakal ada tugas lanjutan. Jadi saya mau baca-baca dulu tugas kalian yang sebelumnya. Saya pahami dulu kalian. Jadi untuk minggu sekarang belum ada meet. Minggu depan mungkin kita ada meet. Nah, untuk jika ada pertanyaan, kalian boleh WhatsApp saya secara langsung. Dan saya harap WhatsApp-nya di jam kerja, jangan jam malam. Mungkin sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe di rumah.